Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu, mohon izin. Kami dari kelompok mengenai sistem informasi manajemen perlengkapan jalan. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan perkenalan dari anggota kelompok kami. Mungkin perkenalan bisa diawali dengan rekan Nimade Angel Lestari. Baik, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Nimade Ananda Lestari, Notar 2201296. Selanjutnya, rekan saya. Izin Bu, izin perkenalan diri. Nama Taruni Remaja Niwayan Dinda Prati Sukmarahayu, Notar 2201302. Izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Resa Herlinda Sari, Notar 2201343. Baik, selanjutnya mohon izin Bu, izin perkenalan diri. Perkenalkan nama saya Taruna Remaja Roy Agus Ramadila, Notar 2201366. Baik, untuk selanjutnya akan mempresentasikan mengenai hierarki sistem informasi perlengkapan jalan oleh rekan saya, Niwayan Dinda Pratiwi. Bersilakan. Baik, Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan Jalan. Hierarki dari Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan Jalan Raya yaitu yang pertama pengumpulan data. Bagian-bagiannya yaitu survei kondisi jalan, sensor, dan perangkat IoT, kontraktor dan konsultan, database pemerintah, dan lembaga terkait. Yang kedua, pengolahan data, yaitu analisis statistik, sistem informasi geografis atau SIG, pembelajaran mesin, subsistem penyimpanan data atau database SIMPJ. Yang ketiga, penyimpanan data. Yang keempat, analisis data, yaitu kondisi jalan raya, kebutuhan pemeliharaan jalan, perkiraan biaya pemeliharaan, prediksi kemacetan, lalu lintas, subsistem pelaporan dan visualisasi, terdiri dari peta grafik dan diagram. Kelima ada pelaporan dan visualisasi. Keenam, pengambilan keputusan, yang terdiri dari pemeliharaan jalan raya, pembangunan jalan baru, pengaturan lalu lintas, dan penentuan anggaran. Selanjutnya ada umpan balik, yaitu umpan balik dari pengguna SIMPJ. Kemudian pendukung, terdiri dari 3 bagian yaitu sistem keamanan, sistem autentikasi, dan sistem login. Kemudian definisi. Sistem informasi manajemen perlengkapan jalan adalah suatu sistem yang dirancang dengan perpaduan komponen-komponen terkomputerisasi sehingga dapat membantu mengelola perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam proses pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Sistem ini mencakup berbagai informasi terkait dengan fasilitas lalu lintas seperti alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat penerangan, serta fasilitas lain yang mendukung kegiatan berlalu lintas. Sistem informasi manajemen perlengkapan jalan ini berupa website dan aplikasi yang bertujuan agar mempermudah dan mempercepat penyelenggaraan perlengkapan jalan. Aplikasi ini diharapkan agar inventarisasi dan identifikasi perlengkapan jalan khususnya di jalan nasional dapat terdata dengan rapi sehingga memudahkan proses pengadaan hingga pemeliharaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masukan dari sistem informasi manajemen perlengkapan jalan atau input dari sistem ini. Jadi berikut beberapa masukan dari sistem ini. Yang pertama itu ada data mengenai inventarisasi perlengkapan jalan. Jadi data apa saja yang ada di inventarisasi perlengkapan jalan. Jadi di dalam inventarisasi perlengkapan jalan ini ada beberapa data yaitu ada nama perlengkapannya itu apa aja. Misal ada pemotong aspal dan selanjutnya itu ada nomor identifikasinya, ada tanggal pembeliannya itu kapan dan tahun pembuatannya itu kapan dan yang lain-lain. Selanjutnya ada data pengadaan mengenai perlengkapan jalan. Data perlengkapan jalannya itu berupa jenis apa saja yang dipesan, jumlahnya berapa, tanggalnya berapa, serta estimasi biaya yang dibutuhkan untuk
pengadaan perlengkapan jalan ini. Dan yang ketiga itu ada mengenai data pemeliharaan dan perbaikan jalan. Nah, di dalam data pemeliharaan ini datanya apa saja? Mungkin mengenai jenis perawatannya itu apa saja, bagaimana kondisi sebelum pemeliharaan dan sesudah pemeliharaan, serta biaya yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu data monitoring mengenai kondisi perlengkapan jalan. Nah, mengenai data monitoring ini nanti data yang di input atau data yang dimasukkan yaitu mengenai hasil pemeriksaannya, catatan kondisinya bagaimana, serta dari hasil pemeriksaan itu tindakan apa saja yang perlu diambil. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada eh, proses dari sistem itu apa aja. Jadi di sini saya bagi menjadi empat, yaitu ada awal, ada pengumpulan, ada pengolahan, serta ada evaluasi. Jadi pada proses awalnya itu ada identifikasi mengenai kebutuhan informasi. Nah, selanjutnya ada penentuan sumber data. Nah, dari penentuan sumber data itu kita ambil dari mana? Kita ngambilnya itu dari database internal organisasi, bisa juga dari sistem pelaporan, serta perangkat lunak, manajemen perlengkapan, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya itu jika kita sudah menentukan sumber data, maka kita melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa mendapatkan data tersebut? Nah, beberapa cara yang bisa kita dapatkan yaitu dengan cara ekstraksi dari database, selanjutnya bisa melalui pengisian formulir, serta kita juga bisa melakukan survei lapangan. Nah, selanjutnya jika data sudah didapat, maka kita melakukan pengumpulan. Nah, dari pengumpulan itu ada apa saja? Yang pertama ada pengumpulan data. Nah, yang pengumpulan data itu eh, seperti tadi, selanjutnya ada validasi dan verifikasi data. Nah, maksud dari validasi dan verifikasi data yaitu mengenai pengecekan ulang. Jadi pengecekan ulang itu sudah sesuai dengan sumber data asli atau pengguna lain yang berwenang. Dan yang selanjutnya ada penyimpanan data. Jadi untuk penyimpanan data itu sendiri bisa disimpan dengan terstruktur berupa database, nggak bisa mengenai sistem manajemen file atau penyimpanan di cloud. Nah, yang selanjutnya ada pengolahan. Jadi pengolahan sendiri itu ada pengolahan data, analisis data, serta laporan. Nah, untuk pengolahan data sendiri itu bisa pemrosesannya itu mengenai transformasi data bisa atau disaring. Jadi nanti disaring data tersebut, data apa saja yang sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada analisis datanya. Jadi untuk analisis datanya itu ada analisis tren, ada analisis datanya mengenai pembandingan kerja, identifikasi pola, serta efisiensi mengenai operasional dari data tersebut. Nah, untuk pelaporan sendiri, jadi sistem pelaporannya ada beberapa sistem pelaporan. Jadi, misal laporan mengenai periodik, bisa mengenai dashboard yang interaktif, serta presentasi yang memvisualisasikan temuan utama data tersebut dengan jelas. Dan yang terakhir ada info evaluasi. Jadi dalam evaluasi ini sendiri udah datanya udah dikumpulin, udah diolah juga. Jadi data itu dari data tersebut dijadikan sebuah informasi. Jadi sebuah penggunaan informasinya itu berupa perencanaan pengadaan, bisa penjadwalan pemeliharaan atau pemantauan penggunaan. Dan yang terakhir, jika data sudah diinformasi dan sudah bisa diakses oleh masyarakat luas, maka ada mengenai evaluasi dan pembaruan. Jadi evaluasi dan pembaruan ini bisa berupa prosedur kerja, dapat diperbaiki dan disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Oke, selanjutnya. Jadi selanjutnya mengenai keluaran sistem atau output dari sistem informasi manajemen perlengkapan jalan. Dan di sini saya mengambil salah satu contoh output yang ada di sistem informasi perlengkapan jalan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Selarang. Nah, di situ diberikan informasi mengenai berapa rambu lalu lintas yang ada di situ, berapa apelnya, berapa marka dan yang lain. Di situ juga ada informasi mengenai panjang ruas jalan pada setiap wilayah yang ada di kabupaten tersebut. Oke, selanjutnya di sini akan mengenai apa saja menjadi tujuan dari sistem tersebut. Jadi tujuan dari sistem tersebut yaitu yang pertama
itu terciptanya sebuah sistem yang dapat membantu perlengkapan jalan raya. Dan yang kedua yaitu membantu pemerintah bagaimana mengelola data perlengkapan jalan. Jadi jika ada sistem ini, maka pemerintah akan lebih mudah untuk mengelola data perlengkapan jalan karena data tersebut akan diperbarui setiap jangka waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya ada membantu pemerintah dalam melakukan pemeliharaan perlengkapan jalan. Jadi eh, di aplikasi tersebut juga diterapkan atau diupload bagaimana kondisi jalan yang ada di wilayah tersebut. Nah, nanti pemerintah akan memantau tersebut dan akan melakukan pemeliharaannya. Dan yang terakhir yaitu membantu pemerintah untuk menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan terkait perlengkapan jalan. Dan yang terakhir ini maksudnya yaitu jika sudah tahu mengenai pemeliharaannya, kondisi gimana, pemerintah itu tinggal sudah melakukan perencanaan dan pengambilan keputusannya untuk memperbaiki perlengkapan jalan tersebut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem itu apa saja. Jadi faktor yang pertama yang mempengaruhi sistem informasi manajemen perlengkapan jalan yaitu mengenai kebutuhan organisasi. Jadi kebutuhan organisasi pada setiap yang dibutuhkan beda. Jadi organisasi tersebut tergantung terkait pengolahan jenis perlengkapan apa yang digunakan dan pengolahan apa yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada kompleksitas infrastruktur jalan. Jadi di dalam kompleksitas infrastruktur jalan itu terkait mengenai beberapa jumlah proyek itu ada berapa, jadi jenis perlengkapannya itu apa saja yang dibutuhkan dan digunakan. Nah, karena hal tersebut dapat mempengaruhi desain dan fungsi dari sistem informasi manajemen perlengkapan jalan. Yang ketiga itu ada ketersediaan teknologi. Nah, ketersediaan teknologi itu dapat mempengaruhi karena di dalam tersebut teknologi itu apa dapat menyimpan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan mengelola dan menganalisisnya itu pasti berbeda-beda. Yang keempat itu anggaran dan sumber daya. Nah, ini yang paling fatal jika anggaran sumber daya itu dapat mengaruhi kemampuan sistem itu berfungsi secara efektif atau enggak. Jadi kalau misal anggarannya kurang atau sumber dayanya kurang, itu akan mempengaruhi efektivitas sistem informasi manajemen tersebut. Yang kelima itu ada kebutuhan pengguna. Jadi kebutuhan pengguna itu dapat mempengaruhi karena di dalam tersebut ada beberapa kebutuhan pengguna. Jadi seperti manajer proyek, operator perlengkapannya bagaimana. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi desain antar muka pengguna dan fungsionalitas sistem informasi manajemen perlengkapan jalan. Dan terakhir ada ketersediaan data. Jadi jika data yang kita dapatkan itu tidak sesuai atau data tersebut berbeda, maka hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana sistem informasi manajemen itu berjalan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian sistem. Jadi, pengendalian sistem saya bagi dua. Yang pertama itu ada pengendalian sistem yang dari perangkatnya, perangkat atau dari komputer atau dari webnya. Yang kedua dari manusia itu sendiri. Jadi, yang pertama ada pengendalian sistem dari pengendalian akses. Jadi, pengendalian akses itu aplikasi atau web yang kita buat itu kita harus kendalikan dengan cara sistem otentik sistem autentikasi yang kuat seperti diberi kata sandi atau token. Selanjutnya ada pengendalian otorisasi. Jadi otorisasi itu berupa menetapkan hak akses. Jadi siapa saja yang dapat mengakses yang sesuai untuk setiap pengguna tersebut. Jadi eh, orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses tersebut. Dan yang yaitu ada pemulihan data. Jadi pemulihan data itu bisa dilakukan dengan cara melakukan pencadangan. Dan yang kedua pengendalian sistem itu dari manusianya itu ada pemantauan aktivitas pengguna. Jadi pemantauan aktivitas pengguna itu dari eh, pengguna tersebut sudah mengakses sistem tersebut. Nah, kita bisa melacak melacak apa saja yang menjadi aktivitas penggunanya, termasuk log masuknya serta akses datanya. Dan yang terakhir yaitu pengendalian sistemnya dengan cara pelatihan dan kesadaran pengguna. Jadi hal tersebut dilakukan karena dapat meningkatkan kesadaran akan risiko keamanan informasi dari sistem informasi manajemen perlengkapan jalan tersebut. Itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Reza Erlindasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen SIM perlengkapan jalan.
Yang next. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yaitu merupakan komponen komputer yang sifatnya bisa dilihat atau diraba secara langsung, atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi pada perlengkapan jalan. Perangkat keras ini terdiri dari perangkat keras komputer yang meliputi perangkat masukan atau input device, perangkat proses atau process device, perangkat keluaran atau output device, dan perangkat penyimpanan atau storage device. Yang kedua ada software, yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak atau dikenal dengan software disebut juga program, yaitu merupakan rangkaian kode-kode instruksi yang memberitahu komputer mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya pada perlengkapan jalan. Yang ketiga yaitu prosedur atau SOP. Prosedur merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Menurut Permenpan nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan, standar operasional prosedur merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Next. Yang keempat yaitu jaringan data dan komunikasi. Pada jaringan ini dapat dibedakan dalam dua tipe jaringan, yaitu yang pertama jaringan lokal, merupakan kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung dalam sebuah area tertentu. Jaringan lokal sering disebut dengan Local Area Network atau LAN. Yang kedua yaitu jaringan global, yang merupakan kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung dalam lingkup global, yaitu seluruh wilayah dunia. Jaringan global ini sering disebut dengan internet. Yang kelima adalah basis data. Basis data ini adalah kumpulan data yang berisi fakta-fakta yang tercatat atau terekam. Data ini berupa huruf, angka, simbol, sinyal, dan lain-lain. Pada umumnya, sebuah institusi, baik pemerintah maupun swasta, memiliki lebih dari satu database, bahkan sampai ratusan database. Database tersebut harus dikelola dengan baik. Jika database yang harus dikelola dalam jumlah yang banyak tersebut dilakukan secara manual, maka tentunya akan menjadi rumit dan tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat lunak untuk mengelola database atau sering disebut dengan DBMS atau Database Management System. Sebagaimana telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya, perangkat lunak DBMS banyak tersedia di pasar dengan nama yang berbeda, tergantung dari perusahaan pengembangannya. Dan yang terkenal saat ini yaitu Microsoft Access, Oracle, MySQL, DB2, Foxbase, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu orang. Orang di dalam sistem ini merupakan pegawai dinas perhubungan terkait yang akan mengelola sistem ini. Yang akan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur tata kerja dari Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan Jalan Raya. Kerja ini dimulai dari staf dari bagian perlengkapan yang bertugas untuk menginput data mengenai perlengkapan jalan raya. Data-data baru yang diolah kemudian diverifikasi itu merupakan tugas dari bagian perlengkapan untuk menginput data tersebut. Kemudian, data tersebut disimpan ke dalam server. Setelah data tersebut disimpan ke dalam server, itu akan dipublikasikan ke dalam website oleh staf atau pegawai di bagian pusat data. Setelah itu, data yang disimpan di dalam server akan dijadikan laporan rekapitulasi perlengkapan jalan yang akan diserahkan kepada pimpinan. Selain itu, data yang disimpan juga di dalam server ini akan digunakan sebagai update data perlengkapan jalan, dan data ini akan diupdate oleh staf atau pegawai dinas perhubungan bidang lalu lintas, khususnya pada seksi perlengkapan jalan.
Dan untuk update datanya nanti ini akan juga dilaporkan kepada pimpinan. Selain itu, dari sisi masyarakat, bisa memberikan laporan terhadap kondisi yang terjadi di lapangan mengenai perlengkapan jalan raya yang ada di suatu tempat tertentu, di wilayah tertentu, dan laporan ini, laporan terkait dengan kondisi di lapangan, bisa dilaporkan oleh masyarakat melalui website atau aplikasi yang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan setempat. Dan tentunya laporan kondisi lapangan ini yang terjadi di lapangan itu harus diketahui oleh pimpinan, karena di sini pimpinan yang akan menjadi pengambil keputusan terhadap bagaimana perlengkapan jalan raya di wilayah tersebut. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga dapat memberikan informasi baru. Dan semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.